Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan materi qawaid fikih kita yang alhamdulillah telah selesai pembahasan syarah mandhumah qawaid fikih yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita berharap semoga kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari kitab Syekh Sa'di, yang insyaallah kita akan melanjutkan dengan kitab murid beliau, yang murid beliau Syekh Sa'di, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, jadi Syekh Utsaimin itu adalah di antara murid terbaik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullahu taala. Yang kitab yang akan kita bahas ini qawaid fikih ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagaimana Syekh Sa'di di sini terdiri dari 103 bait syair. Jadi bait syair sini dari Alhamdulillahil mu'idil mubdi sampai terakhir itu ada 103. Masya Allah. Kira-kira siap nggak ini? Siap apa ini? Hah? Siap belajar ya? Masya Allah. Iya. 103 bait kita anjurkan untuk dihafal, namun tidak wajib ya. Namun tidak wajib karena banyak sekali yang ingin menghafalkan, itu lebih bagus karena lebih melekat, dan juga nanti kalau hafal itu setiap ada permasalahan bisa dikembalikan ke kaidah tersebut jika memang sesuai ya. Yang Masya Allah, ini kitab yang ringkasannya sebenarnya syarah dari Mandhumah Ushul Fiqih wa Qawaidihi Syekh Utsaimin itu tebal, 380-an halaman. Jadi itu adalah syarhun mutawwal ya, syarah yang apa? Yang panjang lebar, namun kita ambil syarah yang singkat ini. Syarah yang singkat karena kita di tahun ini tidak sampai 1 semester ya. Kita hanya tinggal beberapa bulan yang insya Allah ujian semester genap. Namun harapannya kita selesai kitab ini ya sebelum semester genap, sehingga alhamdulillah dalam 1 tahun bisa selesai ya syarah ataupun kitab qawaid fikih ya, 2 kitab qawaid fikih. Ya, insya Allah nanti ada beberapa kaidah yang kita temui pula ya dari yang ada di kitab Syekh Sa'di, sehingga harapannya mengingatkan dan semakin paham ya kaidah yang kita bahas di kitabnya Syekh Sa'di. Demi ikhwah wal akhwat la nutilul kalam
fahada yu'tabar muqaddimatan lana jami'an. Ya, sekarang kita akan memulai membaca kaidah per kaidah dengan harapan semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Mubasyarah iftahu ya ikhwah fi safha 13. Kita langsung masuk pada ya, inti kitab, muqaddimah muhakkik tidak kita baca. Kita masuk pada al-qaid fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa nuridu qari an yaqra Mas Ketut, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad talaba minna akhuna Adam ibn Muhammad ibn Ali an nashraha sharhan mujazan ma nazamnahu min qawaid al-fiqh wa usulihi. Wa kunna qad syarahnahu syarhan wasi'an lit-tullabi wa lam nukammilhu ba'da fa'ajabtuhu ila dhalika la'allahu yudrikul rukba. Naam, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da hamdillahi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif amma ba'du. Di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan sebab dari penulisan kitab yang ringkas ini, yang mana ada seorang sahabat beliau yang bernama Adam bin Muhammad bin Ali meminta untuk mensyarah dengan sebuah syarah yang ringkas, mensyarah sebuah mandumah dari qawaid fikih dan usulnya, yang mana beliau sebelumnya sudah mensyarah mandumah yang beliau buat sendiri, ya, itu dengan apa? Dengan syarah yang wasi'an, dengan syarah yang luas untuk para penuntut ilmu. Namun beliau ya pada saat itu belum menyempurnakannya. Ya, semoga dengan adanya syarah yang ringkas ini ya, kita bisa mengambil faedah dan tidak ketinggalan kafilah, dalam artian kita bisa mengambil faedahnya. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah rekaman sebuah kaset ya dari kitab ini, yang teman-teman bisa mencarinya di YouTube, itu ada muhadharah beliau tentang kitab ini. Beliau dengan ketawaduannya mengatakan bahwasannya sebenarnya saya itu bukanlah ahlinya dalam membuat bait mandumah. Namun ya beliau dengan ketawaduannya ingin memudahkan para penuntut ilmu. Sehingga kita perhatikan kitab-kitab beliau itu bahasanya mudah. Sehingga kita dianjurkan penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu yang pemula, untuk membaca kitab-kitab beliau. Bahasanya mudah sekali jika dibandingkan dengan syekh-syekh yang lainnya. Ya. Ada syarah usul salasah, syarah usul sittah, syarah qawaid arba'ah, syarah kitab tauhid, ya. Ada usul, kalau usul fikih berarti usul min ilmi usul, ada usul tafsir, ya. Kemudian apa? Ada balaghah. Beliau juga punya kitab yang masya Allah bahasanya itu beliau mengambil mufrodat yang mudah, ya. Maka beliau mengatakan bahwasanya
membuat mandumah ini adalah dalam rangka tashilul hifad, untuk memudahkan dihafal, ya, memudahkan dihafal sehingga akan banyak yang bisa dihafal. Dan beliau menceritakan bahwasanya setiap beliau mendapatkan kaidah-kaidah fikih atau usul, maka beliau masukkan dalam kitab ini. Ketika beliau membuat mandumah, itu beliau terus nantiasa menambah kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah yang beliau dapatkan dan beliau tambahkan ke dalam mandumah ini. Ya, wasil. Alhamdulillahil mu'idil mubdi mu'tin nawali kullaman yastajdi. Alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zimi, fa in karra wasfal kamali sara thana'an. Wallahu alamun ala dzatillahi ta'ala la yusamma bihi ghairuhu, wa ma'nahu al-ma'budu habban wa ta'ziman. Al-mu'idu wal mubdi ma'khudun min qawlihi ta'ala innahu huwa yubdi'u wa yu'id, ay alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Mu'tin nawali kullaman yastajdi, mu'til ata'a kullaman yastajdi, ay kullaman yatlubu minhu liqaulihi ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Iya, syukran, barakallahu fiik. Alhamdulillahil mu'idil mubdi mu'tin nawali kullaman yastajdi. Segala puji bagi Allah yang memulai dalam menciptakan dan menghidupkan kembali. Di sini kan sebenarnya al-mubdi dulu baru mu'id, ya. Tapi untuk tujuan mandumah, maka didahulukan al-mu'id al-mubdi. Padahal kan sesuai dengan ayat kan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Tapi ini karena mandumah, enggak apa-apa kita terjemahkan bebas. Segala puji bagi Allah yang memulai penciptaan kemudian menghidupkan kembali. Mengembalikan maksudnya apa? Menghidupkan kembali. Yang memberikan, ya, setiap yang memberikan pemberian dari orang yang meminta. Mu'tin nawali kullaman yastadi, memberikan permintaan dari orang yang berdoa. Alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim. Ya ikhwah, apa arti alhamdu? Ini yang harus senantiasa kita resapi dalam hati kita. Karena kita setiap hari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu yang kalau kita terjemahkan adalah segala puji bagi Allah. Wasful mahmud bil kamal, itu mensifati Allah yang kita puji dengan sifat kesempurnaan. Dikatakan alhamdu jika kita memuji Allah, mensifati Allah dengan kesempurnaan, harus dengan mahabbah wa ta'zim. Sehingga ya ikhwah wal akhwat, ketika kita baca Al-Fatihah mengucapkan alhamdu, itu harus dilandasi dengan mahabbah, kecintaan, wa ta'zim, mengagungkan Allah. Jadi ketika kita membaca atau mendengar imam alhamdulillahi rabbil alamin,
maka timbul rasa cinta, timbul rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau memuji tanpa rasa mahabbah dan ta'zim, itu namanya bukan alhamdu. Ada orang yang memuji tapi niatnya ngejek. Rajin sekali kamu, jam segini baru bangun. Itu muji enggak? Itu namanya apa? Majas ironi ya, sindiran ya. Atau memuji tapi ya basa-basi, enggak ada mahabbah. Atau memuji enggak ada pengagungan. Berbeda di sini ya ikhwah. Alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbah wa ta'dim. Fa in kurrira wasful kamal sara sanaan. Dan jika diulangi sifat kesempurnaan ini, maka akan menjadi sanaan. Jadi ternyata beliau di sini membedakan antara apa ikhwah? Membedakan antara alhamdu dan as-sana. Membedakan apa? Alhamdu dan as-sana. Kata beliau, jika adanya takrir di situ baru dikatakan as-sana. Ini mungkin teman-teman masih ingat bagaimana hadis qudsi ya. Jadi alhamdu itu beda dengan as-sana ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim yang antum sudah tahu semua ya, bahwasanya hadis qudsi Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Qasamtus sholah, saya membagi apa? Asalah di sini apa? Al-Fatihah. Saya membagi Al-Fatihah antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi. Apa ikhwah? Hamadani abdi, pakai lafaz ya, hamidah ya. Pakai lafaz apa? Alhamdu ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu ini lafaz hamidah ya. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala ta'ala asna alayya abdi. Berarti kan beda. Kalau tadi alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi. Terus berikutnya apa? Ar-rahmanir rahim asna alayya abdi. Kalau secara terjemahan kan ya memuji sama ya. Hamidah yahmadu. Ada yang asna yusni, maknanya sama apa? Ya, maknanya adalah memuji. Ya. Jadi apa? Secara bahasa as-sana itu adalah al-i'adah. Ya. Mengulangi sebuah pujian, menambah pujian, itu namanya adalah as-sana. Ya. Yang dalilnya ini kan membagi dua, berarti apa? Ini dalil kalau bismillah termasuk surat Al-Fatihah enggak? Masuk enggak? Iya, khilafun qawi bainal ulama. Khilaf qawi bainal ulama. Kalau madhab Syafi'i, Al-Fatihah itu bagian dari bismillah bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan madhab Hambali, bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang penting kalau mengimami antum ya ikhwah, mengimami masyarakat umum yang latar belakangnya adalah bermadhab Syafi'i, ahsan antum keraskan bacaan basmalah. Karena dikira apa? Enggak baca basmalah. Dikira enggak baca basmalah, padahal menurut mereka madhab Syafi'i basmalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga ada beberapa orang yang jika imamnya melirihkan bacaan basmalah, maka langsung mengulang sholatnya. Mengulang apa? Sholat. Jadi nggak apa-apa kita keraskan, terutama ketika
mengimami di suatu jamaah yang di situ kita nggak tahu latar belakangnya. Nabi terkadang juga mengeraskan bacaan basmalah, meskipun Nabi seringnya melirihkan bacaan basmalah. Ya. Kemudian wallah, ya, alamun ala dzatillahi ta'ala la yusamma bihi ghairuhu. Jadi enggak ada nama Allah ya untuk selain apa? Selain Allah. Enggak boleh punya anak dinamakan siapa? Allah, enggak boleh. Ya. Wa ma'nahu al-ma'budu hubban wa ta'dhiman. Maknanya adalah yang diibadahi dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Ini ya ikhwah menunjukkan bahwasannya di antara rukun ibadah adalah al-mahabbah. Al-mahabbah, ar-raja wal khauf. Maka di dalam peribadahan itu harus didasari rasa cinta. Al-mu'idil mubdi ma'khudun min qalihi ta'ala innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah yang memulai penciptaan, wa yu'id, dan mengembalikan. Maksudnya apa? Mengembalikan setelah Allah mematikan. Ini sebagaimana dalam apa? Surat Al-Buruj, ay alladhi yubdi'ul khalqa summa yu'iduh. Yaitu Allah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikan setelah Allah mematikannya. Mu'tin nawal kullaman yastajdi. An-nawal bimakna al-ata, ay mu'til ata kullaman yastajdi. Nanti kalau ada pertanyaan apa makna nawal? Nawal bimakna ata, ya. Kullaman yastajdi ay kullaman yatlubu minhu. Setiap orang yang meminta berdoa kepada Allah maka Allah kabulkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila para hambaku bertanya tentangku maka katakanlah bahwasannya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang mana aku mengabulkan ya permohonan setiap orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, barakallahu fiik. Dilanjutkan Bapak Triadi. Mustabbital ahkami bil usuli mu'ini man yasbu ilal usuli, yakni annahu ta'ala tabatal ahkama bi usuliha wa dzalika fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i hadhihi al ummah wal qiyasis sahihi hadhihi ya usulu adillatil ahkami. Ya, barakallahu fikum. Musabbital ahkami bil usuli. Allah yang telah menetapkan hukum-hukum dengan usul-usulnya. Mu'ini man yasbu ilal usuli. Allah yang membantu, memudahkan, menolong orang yang cenderung punya keinginan untuk sampai kepada maksud, kepada tujuan. Yakni annahu ta'ala sabbatal ahkama bi usuliha. Berarti ini pakai apa? Sabbata yusabbitu. Karena kalau sabata saja kan sabata yasbutu, lazim. Ya. Yakni annahu ta'ala sabbatal ahkama bi usuliha.
Allah meneguhkan, ya, menetapkan hukum-hukum dengan usul-usulnya, dengan dasar-dasarnya, dengan sumber-sumbernya. Dari mana saja ya ikhwah? Ya. Dari mana saja usulul ahkam, sumber-sumbernya? Wadhalika fi kitabihi, yang pertama sumber hukum adalah Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi, al-hadis. Yang ketiga adalah ijma'nya umat ini. Dan yang ketiga adalah qiyas yang sahih, bukan qiyas yang batil. Ini adalah al-adillatul ahkam al-mujma' alaiha. Ya, dalil-dalil sumber hukum yang telah disepakati. Teman-teman yang sudah pernah belajar usul fikih ya, Syekh Utsaimin, maka masih ingat dalil-dalil yang muttafaq, yang disepakati ada berapa? 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sedangkan al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan, ini bisa jadi sumber atau enggak, bisa jadi landasan hukum atau tidak, itu banyak. Siapa yang ingat? Mas Ketut sebutkan satu saja. Al-adillah al-mukhtalaf fiha. Apa Mas Ketut? Sudah ada enggak di usul fikih? Ada ya? Iya. Oh ya, belum ya, sebagian belum. Yang sudah pernah belajar. Kalau yang sepakat kan 4 ini. Yang diperselisihkan adalah qaulus sahabah. Ya. Perkataan sahabat itu dalil enggak dibahas. Terus apa lagi? Syar'u man qablana. Apa? Syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Itu dalil bukan? Berikutnya adalah apa? Al-maslahah mursalah. Pernah belajar? Al-maslahah mursalah? Ya, itu dalil bukan. Nanti ada istihsan. Pernah belajar? Istihsan, Mas Agus? Pernah dipelajari ya? Istihsan, ada lagi istihab. Ya. Yang itu adalah khilaf di kalangan para ulama, bisa dijadikan dalil atau tidak. Qaulu sahabi, qaulu tabi'i, syar'u man qablana, istihsan, istishab, apalagi al-maslahah mursalah. Ada lagi apa? Saddu dari'ah. Yang kalau belajar fikih maka akan mempelajari ini, al-adillah al-mukhtalaf fiha. Yang intinya di sini bahwasanya dalil sumber hukum yang disepakati adalah kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Qiyasnya pun harus sahih. Ya, jadi harus mempelajari qiyas, mana qiyas yang sahih dan mana qiyas yang batil. Al-qiyas ma'al farik. Ya. Mu'ini man yasbu ilal wusuli, yakni annahu jalla wa ala yu'inu man yamilu ilal usul. Ini ya ikhwah, ini faedah yang luar biasa. Allah yu'inu, Allah akan memudahkan, Allah akan membantu man yamilu, orang yang cenderung, orang yang berharap untuk apa? Ilal usul, untuk sampai kemana? Wusulul maksud, sampai kepada tujuan. Yang penting adalah niat yang jujur, niat yang kuat, tekad yang bulat. Bukankah kita ingat kisah sahabat yang ketika Nabi membagi ghanimah, ketika dibagi ghanimah malah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukan ini yang saya minta. Yang saya inginkan adalah bagaimana panah musuh itu menembus leher saya."
Apa sabda Nabi? In tasduq, jika kamu jujur, maka Allah akan mengabulkan keinginanmu. Yasdukillah. In tasduq yasdukillah. Jika kamu jujur, maka Allah akan mengabulkan keinginanmu. Dan ternyata benar. Sahabat tadi apa? Syahid dalam keadaan apa? Tembus panah lehernya. Maka apa? Beliau mengatakan faqulu man arada syai'an. Maka setiap kali barang siapa yang menginginkan sesuatu, wasta'ana billah, barang siapa yang menginginkan sesuatu, ingin bisa membaca kitab-kitab para ulama dengan lancar, cita-citanya adalah bagaimana membaca kitab para ulama seperti membaca kitab bahasa Indonesia. Masya Allah. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi butuh apa? Butuh belajar, butuh waktu. Ini ibaratnya kita baru belajar kayak di SD itu ya. Belajar apa? Ya, belajar contohnya apa? Ini Budi gitu ya. BUDID, Budi gitu ya. Sesuatu itu ya, seseorang itu bisa karena terbiasa. Bisa ya ikhwah. Fakullu man arada syai'an, barang siapa yang menginginkan sesuatu, ya, alangkah indahnya bisa mengambil ilmu langsung dari kitab-kitab para ulama. Sekali baca paham, Masya Allah ya. Wasta'ana billah, menginginkan sesuatu dan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah ya. Ini jangan lupa isti'anahnya. Ma'abadli juhdi, ini isti'anah dan mencurahkan setiap kemampuan yang kita miliki, mencurahkan pikiran. Ya harus mumet kalau belajar itu ya. Kalau nggak pernah pusing gimana? Wah, saya pusing Ustadz belajar. Kalau nggak mau pusing berarti jangan belajar itu ya. Ya kalau belajar itu ya harus mau pusing gitu loh. Harus berpusing-pusing dahulu gitu ya. Harus bersusah payah dahulu. Ma'abad li juhdi, mencurahkan segenap apa yang kita miliki, pikiran, harta, waktu keluar bersama keluarga kita kurangi ya ikhwah. Kita mungkin sudah seharian bekerja dan Masya Allah ya, kita kurangi waktu kita bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan anak, tapi dengan tujuan apa? Tujuan yang mulia. Jadi kemuliaan itu memang harus ada pengorbanan. Fa innallaha ta'ala yu'inuhu. Ini yang harus kita yakini. Maka Allah akan membantunya, Allah akan memudahkannya. Dengan syarat apa tadi? Yang pertama, punya keinginan kuat. Ya, punya kejujuran dalam niat, kemudian isti'anah dan mencurahkan segala apa yang kita miliki untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, berikutnya Bapak Wardi summa sholat. Ini samping Bapak Suwardi. Oke. Gak ada? Ya, Bapak Ihsan. Nih, kayak Bapak ada nih. Ya. Isar. Oh, Isar. Ya. Bapak Edi, tafadhol. Isar juga. Masya Allah. La isara fil ibadah, fil qiraah itu ya. La isara fil qiraah. Bismillah. Tsumma sholatu ma'a salamin wa da'atim 'ala alladhi uti jawami'al kalim. Tsumma sholah ay ba'da hamdillahi jalla wa ala wa tsana'i 'alaihi
Sunniyal mu'allif rahimahullahu wa afa anhu wa a'anahu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika anna haqqallahi qabla kulli al-huquqi thumma haqqa rasulihi alaihi salatu wassalam thumma haqqan nafsi thumma haqqal mu'minin thumma salatu salatullahi thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la wa biha yahsulul matlub ma'a salamatin wa biha yazulul makruh wa qad amara Allah subhanahu bis salati wassalami ala nabiyhi faqala ta'ala wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Iya. Nah, barakallahu fiik. Iya, syukran. Summa salatu ma'a salami qad atim ala alladhi u'tiya jawami al-kalim. Yang mana mu'alif rahimahullahu ta'ala setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mengiringi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nih ya ikhwah, alasannya adalah hak Allah sebelum hak-hak yang lainnya. Setelah hak Allah kemudian hak Rasulullah. Setelah itu apa? Hak diri sendiri. Ya kan? Kemudian hak siapa? Hak kaum mukminin. Ya. As-salatu ya ikhwah, salatullahi wa sana'uhu ala abdihi. Jadi yang dinamakan as-salatu ala Rasulillah, kalau salatnya as-salatu minallah ya, salatullah wa sana'uhu ya ala abdihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah apa? Sana. As-salah maknanya adalah as-sana. Nanti kalau ada pertanyaan ketika imtihan, apa makna salatullah? Apa makna salatullah kepada Nabi kita Muhammad SAW? Maknanya adalah apa? As-sana fil mala'il a'la. Di hadapan apa? Para malaikat, ya. Yang dengannya akan apa? Akan terpenuhi ya setiap keinginan. Ma'asalami ay ma'asalamatin wa biha yazulul makruhu. Kalau as-shalah itu yahsulul matlub. As-shalah dengannya apa? Yahsulul matlub. Sedangkan as-salam ya biha bisalamati yazulul makruh. Berarti as-salamah itu apa? Hilang segala hal yang dibenci. Wa qad amara Allah subhanahu bis salati was salami ala nabihi. Faqala jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, ini makna dari apa? Makna dari as-salatu wassalamu. As-salatu wassalamu. Ya. Yang biasanya antum membaca ketika apa? Perpindahan dari khutbah pertama ke atau ketika doa terakhir. Doa terakhir ya. Sebelum apa? Sebelum doa ketika khutbah Jumat. Iya, dilanjutkan Bapak Edi. Qad atim ay fi'lun fa'ila taman ala alladhi hada khabarul mubtada'i ay khabarus shalah u'tiya jawami al-kalam wa huwa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fa inna min khasa'isihi
annahu u'tiya jawami'al kalam yatakallamu bi kalimatin law takallama ghairuhu yuridu ma'naha lam yasil ilaiha illa bi ad'afiha wa min dhalik tilkal jama'ah fima yaruddu 'ala al-qalbi min al-wasa'is hina syakkas sahabah radhiyallahu anhum ma yajidunahu fi sudurihim faqala fi man wajada dhalik liyasta'id billahi wal yantah fahatani al-kalimatani fihima asy-syifa'ul at-tam walau arada an yatafaddatha bi ma'naha libalagot sofhatun wa amthilatun dalik katsirah ani al-kalimatul jami' allati tasduru minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syukran barakallahu fiik. Qad adim ay fa'ala taman, ya. Jadi apa? Salawat dan salam yang sempurna tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alalladzi hada khabarul mubtada ay khabaru as-shalah. Jadi kalau ditanya mana khabarnya as-shalah ya ikhwah, khabarnya adalah alalladzi summa sholatu. As-sholatu kan mubtadanya, kemudian khabarnya mana? Alalladzi. Hada wadih. Naam. Berikutnya u'tiya jawami al-kalim. Man u'tiya jawami al-kalim wa huwa an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu. Fa inna min khasaisihi, karena di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu u'tiya jawami al-kalim. Nabi itu diberikan jawami al-kalim. Apa itu jawami kalim? Yatakallamu bi kalimatin, yaitu berbicara dengan suatu kalimat. Lau takallama ghairuhu wa yuridu ma'nahu lam yasil ilaiha illa bi at'afiha. Jadi jawami kalim itu adalah ya, suatu ucapan, suatu kalimat yang jika seandainya jika apa? Selain Nabi menginginkan apa? Menginginkan maknanya, makna dari kandungan jawami'il kalim tadi, tidak akan sampai kepada makna tersebut kecuali dengan apa? Kecuali dengan berkali lipat apa? Kalimat-kalimat tersebut harus mengulangi dan lebih banyak kalimat-kalimatnya. Ya. Ini apa? Jami' kalim. Jami' kalim yang jika seandainya selain Nabi ingin sampai kepada maksud, kepada maknanya, itu harus apa? Dengan ucapan kalimat yang panjang lebar. Beda dengan Nabi. Nabi itu Masya Allah ya, perkataan Nabi itu adalah singkat, namun apa? Singkat, jelas, padat, mencakup maknanya. Wa min dalika tilkal jami'atu. Di antaranya adalah, ini beliau menyebutkan di antara jawami' kalim, tilkal jami'atu, itu kalimat yang mencangkup, yang menyeluruh. Fima yaruddu alal qalbi minal wasawis, yang bisa menolak was-was yang ada dalam hati. Yang bisa apa? Menolak was-was yang ada dalam hati. Hina syakka sahabatu sallallahu alaihi wasallam, itu ketika para sahabat mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
ma yajidunahu fi sudurihim, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan dalam dada-dada mereka, berupa was-was. Ya ikhwah, ini kan kalau dalam hadis Bahjatul Qulub yang kita pelajari kan, terkadang was-was setan, man khalaqallah, ya kan gitu ya, man khalaqaka, ya, wa man khalaqallah. Nah, kalau ada seperti ini maka apa? Liyasta'id billah waliyantahi, liyasta'id billah waliyantahi. Masya Allah, ini obatnya ikhwah. Apa? Segera meminta perlindungan kepada Allah dan menyudahi was-was tadi. Enggak usah digubris, enggak usah diladeni was-was setan tadi. Dalam hadis rataman apa? Wa qul amantu billah. Katakan apa? Amantu billah. Ini kan kalau 3 obatnya ya. Jadi apa? Mengatakan amantu billah, kemudian isti'adah, kemudian apa? Menyudahi. Ya. Liyasta'id billah waliyantahi fahatanil kalimatani fihima syifa'ut tam. 2 kalimat ini ya ikhwah, liyasta'id billah waliyantahi, di dalamnya ada obat yang sempurna, obat dari was-was setan. Walau arada an yatahaddasa bima'naha la balaghat safahatin. Jika andainya ada seseorang yang ingin mengucapkan dengan maknanya, niscaya akan sampai apa? Lembaran-lembaran yang banyak. Safahatin. Jika orang lain selain Nabi ingin apa? Ingin mengungkapkan makna ini, maka akan sampai balaghat safahatin, lembaran-lembaran yang banyak. Wa amsilatu dalika katsirah, dan contoh jawami' kalim ini banyak sekali. A'nil kalimatil jami'ah, yaitu kalimat jami'ah yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan apa ya, kita menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Wasil Bapak Bunyamin. Bismillah. Muhammadun al-mab'utsu rahmatul wara wa khairu hadi lijami'i mandara. Muhammadun ismur rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad samahu Allahu bi kitabihi Muhammadan. Wa naqala an Isa ibnu Maryam annahu samahu Ahmad, lahu asma'u adidatun wa khabaruha li jami'i man dara, wa khabaruha ay dala ala khabari li jami'i man dara ay man ay minal ilmi, wa khabaru hudatu Muhammadin alaihi salatu wassalam, wa hidayatu inda ahli ilmi ala qasmaini. Ya, barakallahu fikum. Syukran ala husnil qiraah. Muhammadun al-mab'usu rahmatal wara wa khairi hadin li jami'i man dara. Muhammadun ismur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Muhammad yang diutus sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat, ya, untuk alam semesta, ya, dan sebaik-baik petunjuk untuk
setiap orang yang mengetahuinya. Jadi Muhammadun ismu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad sammahullahu fi kitabihi Muhammadan. Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Dalam surat apa? Surat Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Ya. Wa nuqila an Isa ibni Maryam annahu sammahu Ahmad. Dan dinukil dari Isa bin Maryam, Nabi Isa, bahwasanya beliau menamai dengan apa? Ahmad. Dengan apa? Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Lahu asma'un adidah. Nabi memiliki banyak nama ya. Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, ya, dan lain sebagainya. Ya. Al-Muqaffi, ya, Nabiul Malahim, dan seterusnya. Khairiha li jami'i man dara wa khairiha ay dalun alal khairi, menunjukkan kebaikan li jami'i man dara ay man alima, man dara ay man alima, wa khairul hudati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik yang memberi petunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fal hidayatu, dilanjutkan Bapak Bunyamin. Wal hidayatu inda ahli ilmi ala qasmaini. Hidayatu dalalatin wa irsyadin. Wa hadhihi takunu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi kama hiya lillahi aidan. Wa min amsilatiha qauluhu ta'ala wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, wa qauluhu ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, wa hidayatu taufiqi. Wa hadhihi la takunu illa lillah. Wa min amsilatihi qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, syukran barakallahu fiik. Maka hidayah menurut ahli ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayah dalalah wal irsyad, dan yang kedua adalah hidayah taufik. Ada hidayatul bayan wal irsyad, ada hidayah taufik, sebagaimana yang antum sudah diketahui ya. Yang mana hidayatul dalalatin wal irsyad ini ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selain Nabi. Sebagaimana ini juga apa? Lillahi aidan. Wa min amsilatihima, di antara contoh hidayah dalalah atau hidayatul bayan wal irsyad adalah firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hati-hati kalau membaca, nanti bisa salah. Ya, terkadang ada yang membaca lamnya panjang. Wa innaka la tahdi. Mungkin saking semangatnya ya. Dibacanya apa? Wa innaka la tahdi. Wah, itu khata'un kabir. La di sini jadi la nafi. Padahal ini adalah lam takkid yang muncul pada khobar inna. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ya. Wa innaka la tahdi.
Jadi la-nya langsung dimasukkan saja ke ta gitu ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Juga firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini hidayatul bayan, hidayatul dilalah, wa hidayatul irsyad yang ada pada diri Nabi dan selainnya. Kita pun juga bisa. Ketika apa? Memberikan hidayah al-bayan kepada orang yang kita cintai. Yang kedua adalah hidayah taufik. Dan ini hanya milik Allah semata. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi. Hidayahnya tadi ya. Tadi kan la tahdi. Kalau ini apa? La tahdi. Kali ini lamnya lam apa? Lam nafi. Kalau lamnya yang tadi lam takkid. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada Allah yang kehendaki. Ya. Makanya Abu Thalib meninggal ya dan tidak masuk Islam. Taib, hal min soal ya ikhwah. Ini kita belum masuk kaidah loh. Masih mukadimah loh ya. Ya, dilanjutkan Bapak Hashim. Bismillah. Wa ba'du wal ilmu buhurun wa zahiratun ayyablughal kataha fihi akhirah lakinna fi usulihi tashila hinailihi fahris tajid sabila. Wa ba'du ay ba'dul hamdi wassalati wassalami ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ilmu buhurun zahiratun ay annahu buhurun wasi'atun azimatun la sahila laha liqaulillahi ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alimun hatta yandahil ilma ilal alimil ghaibi wa syahadati jalla wa ala la yablughal kataha fihi akhirah, yakni annal insana mahma kataha fil ilmi wajtahid la yumkin an yablugha akhirahu wa hadha huwal waqi'. Lakin bi usulihi tashilan, yakni annal ilma lahu usulun tashilu husula alaihi wa hiya a'ni al usula tafakku al qawaida wa dhawabita alladhi yada'aha ahlul ilmi akhiriha in kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam linailihi ay linailil ilmi li annaha usulun wa dawabitun tajma'u iddata masail fahris tajid sabila ihris ala hadhil usuli tajid sabilan ay tariqan yusiluka ilal ilmi. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Wa ba'du fal ilmu buhurun zahiratun lan yablughal kadiha fihi akhirah. Lan yablughal kadihu fihi akhirah. Wa ba'du, adapun sesudah itu, yaitu sesudah hamdalah dan sholawat, ya. Fal ilmu buhurun zahirah, maka ilmu adalah
lautan yang tak bertepi. Lan yablughal kadihu fihi akhirah, yang mana al-kadih, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersusah payah meskipun betapapun bagaimana kesungguhannya, tidak akan sampai kepada akhirnya, tidak akan sampai pada puncaknya, karena ilmu adalah lautan samudra yang tak bertepi. Lakinna fi usulihi tashila, akan tetapi di dalam pokok-pokok ilmu, di dalam usul-usul ilmu itu yang akan memudahkan, linailihi, memudahkan untuk kita memperoleh ilmu ya ikhwah. Fahris, maka semangatlah belajar ilmu usul dan qawaid. Tajid sabilan, maka engkau akan mendapatkan jalan untuk memperoleh ilmu. Wa ba'du ay ba'dal hamdi wassalati wassalami ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wa ba'du di sini adalah setelah pujian, salawat, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ilmu buhurun zahirah, ay annahu buhurun wasi'atun 'azimatun. Lautan-lautan yang luas, yang besar, yang la sahilalaha, yang tidak bertepi. Liqaulihi ta'ala, liqaulillahi ta'ala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau yang populer di kita kan apa? Di atas langit masih ada langit, gitu ya? Ya. Hatta yantahiyal ilmu ila alimil ghaibi wasyahadah. Sampai apa? Sehingga apa? Ilmu itu sampai kepada Allah yang alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang terang-terangan. Jalla wa ala. Lan yablughal kadihu fihi akhirah. Ini ya ikhwah, karena kita menyadari ilmu itu ibaratan, ya, ibarat lautan samudra yang tak bertepi. Kita menyadari umur kita terbatas, sedangkan ilmu tidak terbatas. Belum lagi umur kita tidak terbatas, ya, dibagi dengan apa? Ya, pekerjaan, dengan perkara dunia yang lainnya. Maka apa? Lan yablughal kadihu fihi akhirah, yakni anal insan mahma kadaha fil ilmi wajtahada. Artinya adalah bahwasanya manusia meskipun bagaimanapun kadaha, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, berijtihad, la yumkinu an yablugha akhirah, tidak akan mungkin bisa sampai pada puncaknya. Wa hadha huwal waqi', inilah realitanya. Lalu bagaimana kalau ilmu tidak terbatas sedangkan umur kita terbatas? Ini ya ikhwah, manhajiyah dalam menuntut ilmu. Metode dalam menuntut ilmu adalah memulai dengan usul, perhatian dengan usul. Lakin fi usulihi tashilan, yakni annal ilma lahu usulun tushilul husula alaihi. Atau apa? Tusahilu. Kalau tashulu kan jadi lazim nanti, ya kan? Lazim. Kalau tusahilu berarti nanti mutaaddi. Jadi bisa ya. Yakni annal ilma lahu usulun tusahilul husula alaihi. Ilmu itu memiliki usul-usulnya. Ada usul fikih, ada usul tafsir, ada usul hadis, ada usul nahwu dan shorof, yang memudahkan untuk memperolehnya. Wahia a'nil usula, itulah yang
aku maksudkan usul itu adalah tafukul qawaida wal wadwabit, yang membuka kaidah-kaidah dan duabit-duabit allati yadha'uha ahlul ilmi, yang telah dibuat oleh para ahli ilmi. Akhidiha, yang mereka mengambil kaidah tadi, mengambil duabit tadi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Linailihi ay linailil ilmi, untuk memperoleh apa? Ilmu. Li'annaha usulun wa dhawabitu tajma'u iddata masail. Dan itu adalah usul-usul, duabit-duabit yang mengumpulkan berbagai macam masalah. Fahris tajid sabila, ihris ala hadhil usuli tajid sabila. Kalau kita belum menemukan jalannya ya ikhwah, berarti kita belum sungguh-sungguh dalam ilmu usul. Maka teman-teman yang tahun pertama di takmili, ya tugas kita masih lama ya. Kita masih belajar usul hadis, usul fikih dan usul tafsir di tahun kedua nanti. Teman-teman takmili yang tahun kedua juga boleh untuk murojaah kembali, nggak apa-apa. Murojaah kembali ilmu usul tersebut. Usul fikih, usul tafsir dan usul hadis atau mustalah hadis. Ay tariqan yusiluka ilal ilmi, sebuah jalan yang menghantarkan kepada ilmu. Ya. Dilanjutkan Bapak Mulyono. Atau sudah habis waktunya? Masih ya? Ya. Bismillah. Wa hakaman hadal usulu jumalan arju biha alil sinani nuzulan. Wa haka yakni khud min hadhil usuli jumalan jam'un jumlatun wal muradu bidzalik syai'i alladhi taqsulu bihi kifayah. Arju biha ay bihadhil usuli allati yaqdimuha ilaikal lita'allumi biha alil junani nazalan asluha aliya lakina sakana li ajli istiqomatil wasni al junanu jam'u junatun wa hiya ad-daru allati a'daha Allah ta'ala li awliyaihi al muttaqin nazalan ay diyafatun. Ya. Wa haka min hadai, ya, yang benar apa? Wahaka min hadi, ya, yang benar apa? Wahaka bukan man tapi min. Wahaka min hadi. Hadi itu asalnya adalah hadihil usul, gitu ya. Wahaka min hadil usuli jumala arju biha alil jinani nusula. Ya. Maksudnya ya ikhwah, kita diperintahkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk mengambil usul-usul ini secara jumlah, ya, secara jumlah berjumlah. Dan yang dimaksud di sini adalah apa? Asyai'ul ladzi tahsulu bihil kifayah, yang dengannya itu kita cukup untuk mengambilnya, ya. Yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa mencapai kadar kifayah.
Dan beliau berharap ya dengan usul-usul ini yang telah beliau berikan kepada para penuntut ilmu untuk dipelajari, ya, mudah-mudahan itu sampai pada istiqomah ya dalam apa? Sampai kepada surga yang tinggi, yang itu adalah negeri yang telah Allah siapkan untuk para walinya yang muttaqin. Ya, arju biha, jadi beliau berharap dengan usul tadi surga yang tinggi. Ya. Surga yang tinggi. Nuzulan itu adalah dhiyafah, hidangan kan, hidangan. Dhiyafah, jamuan kan itu. Jamuan. Faqaidan min qawli ahli ilmi wa laysa li fiha siwa dan nadhum. Jadi kaidah-kaidah ini adalah dari ya perkataan ahli ilmu yang beliau di sini hanya membuat mandumah saja. Membuat apa? Mandumah qawaid fikih dan usul fikih yang mudah-mudahan yang insyaallah akan kita pelajari ya. Yang terpenting bahwasanya kaidah-kaidah ini diambil dari perkataan ahli ilmu yang insya Allah besok kita akan masuk pada kaidah yang pertama. Yang penting ya ikhwah, muqaddimah ini mudah-mudahan memberikan semangat kita untuk mempelajari ilmu usul yang akan memudahkan kita untuk sampai pada tujuan ya. Fahrij ala ilmil usul. Wa barakallahu fikum jami'an. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.